Pasti netizen sangat penasaran sekali, kan? Saran saya, Mbak Naya dan atlet MMA harus bertemu, duduk bersama, ngobrol bareng, ya, dibicarakan dan tinggal membuktikan. Membuktikan sini bukan kita adu hebat ya, membuktikan saja bahwa video itu benar atau tidak, memang real atau cuman editan saja. Ya, benar atau tidaknya kita jangan membenci kedua belah pihak, karena di setiap video memang harus ada pembuktiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sedang ramai ya, antara Mbak Cynthia dan fighter MMA ya. Di sini sedang memanas sekali dari kedua belah pihak ya. Kita ini adalah sama-sama praktisi bela diri, harus rukun ya, harus mempunyai jiwa besar. Kalau benar ya benar, salah ya tetap akui salah. Kalau video ini benar, akui benar. Kalau salah ya akui salah. Oke, di sini banyak sekali yang request kepada saya ya, baik itu di channel YouTube saya dan Instagram. Mas Denny tolong bahas dong tentang Mbak Cynthia dengan MMA ini. Sedangkan Mas Denny dulu pernah deket sama Mbak Naya, pernah datang ke tempat Mbak Naya. Kenapa nggak memberi alamatnya kepada fighter MMA? Oke, jadi kita balik lagi ke pembahasan. Dan juga di sini kita jangan hanya menilai dari satu belah pihak. Misalnya kita menilai dari videonya Mbak Naya saja. Misalkan saya menilai dari videonya MMA saja. Jadi dua-duanya harus kalian ikutin. Jadi akan melihat penjelasan mereka. Ya, di sini saya melihat ya, awal panasnya fighter MMA itu pada saat Mbak Naya ada membuat video tentang MMA lah, pokoknya atlet MMA atau atlet MMA, terserah lah mau menyebutkannya MMA atau MMA, yang dimana di dalam video itu adalah ada dua fighter atlet MMA yang dikeroyok di jalanan lah ya, KO lah dibilang ya. Intinya di dalam video itu atlet MMA nggak menjamin bisa bertarung di jalanan ya, atau selamat di jalanan ya. Saya rasa semua bela diri belum tentu bisa selamat kalau di jalanan. Yang pasti kita bisa melawan, kan namanya bela diri, kita membela. Antara menang atau kalah itu ya urusan sana nanti, penting kita membela diri dulu ya. Namanya kan membela diri, bukan untuk memenang diri gitu. Bela diri ya, alhamdulillah kita bisa selamat dari ancaman seperti itu. Oke, mungkin Mbak Naya di komentar-komentarnya banyak yang bilang kenapa nggak ikut MMA. Wajar saja itu Mbak. Karena kita membuat konten pasti ada pro dan kontranya. Saya juga kadang kesel ya, kadang kesel juga dibilang seperti itu ya. Kita namanya praktisi bela diri ya, harus siap menerima seperti itu. Saya juga kalau ada yang menjelek-jelekan pencak silat, saya kesel juga, saya marah ya. Nah begitu juga mungkin MMA merasa mereka itu disebut-sebut namanya, mungkin dia ngerasa kesel juga sama seperti kita. Sama saya waktu itu ada Boy Perza itu namanya, itu menjelekan pencak silat, saya kesel sampai saya bahas di sana. Dan ya menurut saya memang bela diri itu semuanya bagus tidaknya, tadi balik lagi ke orangnya masing-masing. Dan perlu teman-teman ketahui juga, MMA itu bukan bela diri ya, tapi perkumpulan. MMA itu silat iya, BJJ iya, taekwondo, segala macam bela diri adalah MMA ya. Jadi silat termasuk di MMA. Jadi kalau ada yang menyinggung silat, MMA bisa kesinggung juga, karena silat bagian dari MMA ya, MMA. Bebas lah kalian mau ngucapinnya bagaimana ya. Jadi jangan salah paham antara MMA itu bela diri, tapi semua bela diri adalah MMA. Oke teman-teman, jelas ya. Nah balik lagi ke topik ya. Di sini ramai sekali. Jadi para atlet MMA membuat argumen tentang Mbak Naya ya, dan apa yang diucapkan MMA juga ada benarnya juga. Jadi mereka menjelaskan secara ilmu ya. Mbak Naya juga menjelaskan ya, menurut mereka video ini adalah benar.
dan nanti ada cara pembuktiannya memang video ini benar atau tidak. Nah, MMA ini banyak sekali, saya sering nonton juga, jadi para fighter MMA seperti Mas Rudi ya, penjelasannya juga bagus juga, penjelasan masuk logika. Mas Rudi, Mas Wardi, Bang Theo di sana ya, sama Fighter Things itu ngomongnya secara ilmu ya. Jadi boleh ditonton video-videonya juga. Jadi jangan cuma menonton satu video. Misalkan kalian menonton videonya Mbak Naya saja, boleh ditonton video-videonya mereka di channel YouTube-nya tadi, Mas Rudi, Mas Tio, Mas Wardi, Fighter Things. Banyak saya lihat ada juga yang membuat video Cynthia Chandranaya fake gitu ya. Nah, nanti akan gimana caranya, benar atau tidak, Mbak Naya sendiri yang harus membuktikan kepada mereka. Dan saya juga di Instagram banyak melihat video dari apa ya, Grapple Receh apa kalau nggak salah ya, Instagramnya nih. Ini saya tampilin Instagramnya, yang dimana mereka banyak membongkar video editannya Mbak Naya, seperti memukul benda dari jarak jauh itu dibongkar ya. Ada editan apa kalau nggak salah golok siluman ya, golok siluman yang diteragakan ke Agus, itu katanya editan. Dan yang paling panas lagi adalah tentang Kak Agus melawan 200 orang ya, katakanlah bukan 200 deh, tetapi dia menghadapi beberapa orang yang lebih dari 10 jumlahnya menghadapi. Nah, mungkin ya karena awalnya dari pembahasan tentang konten Mbak Cynthia yang membahas tentang MMA tadi, jadi mereka mencari tahu tentang Mbak Naya, membongkar video-videonya tadi. Nah, benar atau salahnya itu kembali lagi kepada Mbak Nayanya. Mbak Naya dan tim memang harus membuktikan, itu adalah saran dari saya ya. Oke, sekarang atlet MMA-nya banyak nge-DM saya, banyak bertanya kepada saya. Itu bukan cuma satu orang, karena saya dulu kan pernah datang ke tempat Mbak Naya ya, datang tempat Mbak Naya, kita pernah membuat video juga, dan saya pernah membuat konten tentang Mbak Naya juga. Mas Denny minta alamat dong, alamatnya Mbak Cynthia, karena kita mau main ke sana. Wah, saya bilang ini serius nih, MMA sudah main ke tempat Mbak Naya ini, karena Mbak Nayanya sendiri diundang ke tempat kita, nggak ada respon ya. Saya bilang kenapa nggak langsung minta ke Mbak Nayanya langsung lah, gimana kita mau minta alamatnya ke Mbak Naya sedangkan akun kitanya tuh diblokir, jadi kita tidak bisa berbincang pada Mbak Naya langsung lah. Saya bilang gimana ya, saya juga bingung ini. Saran saya juga buat Mbak Naya, jangan diblokir merekanya, diajak ngobrol baik-baik. Saya rasa kalau diajak ngobrol baik-baik nggak akan ribut deh. Saya percaya deh Mbak, kalau atlet itu punya jiwa sejati. Kalau mereka sudah membuktikan itu benar, mereka akan terima seperti itu. Jadi saran saya, Mbak Naya ya memang harus bertemu sama mereka. Balik lagi tadi ya ke alamat lagi ya. Nah, saya nggak tahu alamatnya karena di sana saya cuma sebentar bertemu dengan Mbak Naya. Pada saat itu saya sedang ada pertandingan di Lampung, membawa atlet ya, atlet saya bertanding di Lampung, dan alhamdulillah pada saat itu juara umum 1 saya di sana, bawa atlet-atlet. Nah, karena waktu itu kita sempat dekat, sering komen-komen di Instagram ya. Pada saat itu Mbak Naya followersnya belum sebanyak sekarang. Sekarang berkembang pesat sekali followersnya Mbak Naya, luar biasa ya, sangat banyak sekali followersnya. Dan saya bilang Mbak Naya saya ada di Lampung, Mbak Naya langsung menyamperin saya. Pada saat itu langsung nyamperin ya, ngobrol bentar, Mas Denny kalau ada waktu main ke tempat saya. Saya bilang waktu saya ini sangat sedikit Mbak, karena saya sedang membawa atlet. Tapi esokan harinya saya bersilaturahmi juga tempat Mbak Naya, dan itu pun di share lokasi. Saya nggak paham alamatnya, jalannya pun saya lupa sekarang, dan itu sudah lama sekali ya. Saya main tempat Mbak Naya, kita berbincang-bincang, bersilaturahmi, dan saya bilang Mbak kita harus membuat video, buat seru-seruan ya, buat video. Dan kita membuat video koreografi, dan dengan waktu yang bentar ya, singkat mungkin, dengan gerakan yang sederhana, videonya jadinya bagus. Saya akui editannya tim Mbak Naya itu bagus sekali, editan videonya ya. Jadi memang kayak kelihat nyata, gerakannya itu memang bagus
ya. Yang salahnya netizen menangkap kalau kita tuh sparring atau bertarung. Enggak, itu adalah video koreografi, jadi jangan salah tanggap ya, karena itu buat seru-seruan saja. Jadi balik ke topik lagi, saya nggak tahu alamatnya Mbak Naya, dan saran saya buat Mbak Naya, memang kalaupun Mbak Nayanya nggak sempet atau nggak ada waktu untuk bertemu di kediaman MMA ya, atau di ring MMA gitu kan, mungkin mereka pengen pembuktian benar atau tidaknya, karena sudah memanas ini ya, memanas. Tapi kalau bertemu, saya yakin nggak akan memanas seperti sekarang kalau bertemu ya, kalau bertemu langsung. Bahkan atlet MMA bilang juga kepada kita akan datang ke tempat Mbak Naya itu membawa TV lah, apa TV, pokoknya media sosial seperti itu ya, media TV, untuk melihat langsung secara live. Nah, ini adalah yang bagus sekali, saya bilang. Khusus Mbak Naya Tim, disinilah kesempatan kalian untuk membuktikan bahwa video kalian itu benar atau enggak ya. Jadi mungkin yang dibahas seperti mereka tuh seperti video tentang golok siluman, Mbak Naya seperti di video yang di Grab receh itu ya, tentang golok siluman, dia membongkar golok siluman. Kak Agus harus mempraktekkan depan mereka ya, bahwa video ini memang benar-benar loh, kalau golok siluman itu nggak bohong. Nah, Mbak Naya dan tim memang harus membuktikan konten ini pembodohan atau bukan, benar atau tidaknya itu ya kembali lagi ke Mbak Naya. Netizen juga pasti penasaran ya, netizen penasaran, apalagi saya ya, saya praktisi bela diri. Kita ini pasti berpikir suatu hal tuh yang logika ya, karena kalau saya sih misalkan memukul pecah, itu saya masih masuk di akal, mungkin tangannya kuat atau bagaimana ya. Cuman kalau sudah memukul batu kali itu sudah kuat banget, dan mungkin itu harus dibuktikan juga ya, penasaran. Kalau kayak memukul hebel, batu es, itu menurut saya masih sangat masuk di logika kan. Kalau batu kali kan keras, apalagi memukulnya itu tidak sampai mengenai target, jadi dari jarak jauh bisa pecah. Nah, mungkin Mbak Naya bisa membuktikan. Di sini pasti netizen sangat penasaran sekali kan. Saran saya, Mbak Naya dan atlet MMA harus bertemu, duduk bersama, ngobrol bareng ya, dibicarakan dan tinggal membuktikan. Membuktikan sini bukan kita adu hebat ya, membuktikan saja bahwa video itu benar atau tidak, memang real atau cuman editan saja. Nah, misalkan ini, kalau Mbak Naya terbukti ya bisa memecahkan batu dari jarak jauh, golok siluman ya, bahkan sparring. Nah, pasti MMA ini pengen menguji sparring dengan Kak Agus ya. Itu saya yakin sekali, karena atlet itu senang sekali kalau namanya sparring ya. Sedangkan kan di video Mbak Naya sering sekali menampilkan video-video sparring, tetapi kan hanya sama sebatas dengan tim-timnya Mbak Naya. Apalagi di kontennya Mbak Naya ada cerita tentang Kak Agus melawan 200 orang ya, pasti mereka ingin sparring sama Mbak Naya ya. Jadi tinggal buktikan saja ya. Golok siluman, memecahkan batu dari jarak jauh atau jarak dekat ya. Kalau menendang pilar, itu saya percaya sama Mbak Naya, karena banyak loh yang sudah bisa menendang pilar, itu udah banyak, itu saya percaya kok. Bahkan Mas Beni Yosa juga bisa melakukannya, itu dari PSAT, menendang pilar, menendang tabung gas, menendang pohon. Kalau menendang tabung gas saya juga bisa, karena itu digantung tali, ditendang bisa berayun ya. Tapi kalau tabung gas kayak Mbak Naya yang gede itu bagus juga sama kayak pilar ya. Dan yang pengen kita ketahui juga, apakah menendang pilar itu bisa menjadi kekuatan pada saat bertarung? Menurut saya juga belum tentu. Nah, sini saya akan membahas tentang Mas Beni Yosa nanti ya. Karena Mas Beni Yosa juga bisa menendang pilar, bisa menendang tabung gas, bisa menendang pohon. Apakah pada saat bertanding bisa mematikan orang? Tidak juga. Tapi kalau lebih untuk pertahanan, saya percaya deh, misalkan menendang pilar itu melatih tulang keringnya ya. Karena luar biasa loh, menendang memakai tulang kering itu berarti tulang keringnya keras. Berarti untuk kepertahanan saya percaya. Tapi kalau tendangan itu kuat, bisa menghancurkan dengan latihan tendang pilar, saya masih kurang masuk di logika juga ya. Karena Mas Beni juga pernah tanding di atlet, saya melihat lawannya biasa-biasa saja ditendang ya.
seperti itu. Jadi saran saya, Mbak Naya harus memberikan alamat kepada mereka untuk mereka datang ke Lampung, atau Mbak Naya bertemu langsung kepada mereka. Ini adalah saran yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalaupun sudah bertemu, saya yakin masalahnya selesai ya. Jadi seperti saya tadi, kalau memang video Mbak Naya itu benar, atlet MMA memang harus mengakui kalau Mbak Naya itu memang video benar ya. Tetapi kalaupun Mbak Naya tidak bisa membuktikan atau video itu adalah settingan, Mbak Naya juga harus legowo membilang kalau video ini adalah editan ya. Saya senang kok melihat video-videonya Mbak Naya itu bagus-bagus, apalagi untuk film itu luar biasa sekali ya untuk film. Dan saya kagum dengan film-filmnya Mbak Naya, itu keren sekali. Kapan saya bisa membuat film seperti itu ya. Tetapi yang dipermasalahkan adalah seperti pemecahan tadi ya, pemecahan tadi, golok siluman yang lebih nggak masuk akal itu. Golok siluman ya, benar atau tidaknya itu kembali lagi ke Mbak Naya. Mungkin para netizen boleh bantu Mbak Naya ya, membicarakan, sampaikan kepada Mbak Naya untuk memberikan alamat kepada MMA. Jadi kita harus membuktikan ya, benar atau tidaknya. Ya, benar atau tidaknya kita jangan membenci kedua belah pihak, karena di setiap video memang harus ada pembuktiannya ya, harus secara live. Saya ini orangnya ya, kalau tidak melihat langsung saya tidak akan terlalu percaya juga ya dengan hal yang tidak masuk logika. Tapi kalau yang masih masuk logika ya saya percaya saja. Kalau yang tidak masuk logika, saya harus melihat secara mata saya langsung. Oh, memang benar loh, saya bisa membuktikan ya. Tetapi kalau yang tidak masuk logika itu memang harus dibuktikan secara langsung ya. Teman-teman dibantu ya supaya bisa mempertemukan atlet MMA dan Mbak Naya biar masalah ini cepat selesai. Saya yakin cepat selesai kok kalau udah bertemu, sudah pembuktian, dan salah satunya saling meminta maaf yang pasti ya. Itulah saran dari saya. Teman-teman juga jangan langsung saling menghina. Misalkan Mbak Naya membuat konten seperti ini, langsung menghina Mbak Naya. Fighter MMA membuat konten seperti ini, langsung dikata-katain. Jadi kalian itu kalau belum melihat yang mana yang benar, ya jangan langsung ribut gitu loh. Tinggal bantu support aja. Ayo bantu buat hashtag pertemukan Mbak Naya dan MMA ya. Jadi kita doakan masalah ini cepat selesai ya. Jadi dan kita berjayalah dengan konten kita masing-masing, ranah kita masing-masing. Kalau saya spesialis atlet, saya akan bahas tentang atlet juga, memberikan tutorial tentang atlet ya, karena itu bidang saya. Jadi banyak juga yang bilang kepada saya, Mas ini buat self defense, bisa saja saya membuat, cuman sangat berat untuk mempertanggungjawabkan gitu ya. Nah, banyak juga yang bilang kepada saya tentang pembahasan warga PS1 yang ada di kontennya Mbak Naya. Ntar saya bahas di konten selanjutnya ya, tentang yang dimana ada warga PS1. Itu bener nggak sih warga PS1 gadungan atau enggak ya? Kok pasangnya seperti itu, pembukaannya seperti itu, pakaian seperti itu, morinya seperti itu. Oke, mungkin saya akan bahas di next konten selanjutnya. Teman-teman, jadilah netizen yang cerdas, yang selalu melihat dari kedua belah pihak, dari kedua belah video, jangan hanya satu sisi. Karena kalau kita menilai dari satu sisi saja, pasti akan selalu berpikiran negatif dari video yang berlawanan ya. Saya rasa cukup ya pembahasan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu next konten selanjutnya. Bye bye.